Oke, recording. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diska Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSIMT. Lalu untuk video kali ini, yaitu mata kuliah Dasar-Dasar Kimia Hayati atau disingkat DDKH. Di pertemuan ke-8 ini, saya akan bahas mengenai informasi genetik. Ya, jadi mengenai basicnya mengenai kita masuk ke informasi genetik, apa saja sih yang masuk dalam informasi terutama dalam genetik ini? Itu kira-kira inti dari video materi kali ini. Baiklah, sebelum saya mulai materi, seperti biasa, kita tonton dulu video singkat mengenai DNA, Genes and Genome, di mana sumbernya dari Cognito YouTube channel, supaya lebih kebayang ya mengenai informasi genetik ini apa. Ya intinya mengenai DNA juga. Oke, kita mulai saja. In this video, we're going to discuss DNA, chromosomes, genes, and genomes. And by the end, you should be able to describe what each of them are and understand how they relate to one another. DNA stands for deoxyribonucleic acid, and it's the chemical that all of our genetic material is made of. DNA is a polymer, which means that it's made up of lots of similar units stuck together. And there are actually two strands which are stuck together to form this so-called double helix, which just means that it's a double-stranded spiral. Now, if you were to take all of the DNA out of a single cell and you unraveled it into one long strand, then that strand would be over 2 meters long. So to stop this from getting all tangled up, and so that it's compact enough to fit inside the nucleus, it's actually separated into 46 different sections. And each of these sections is actually a really tight coil, which forms something we call a chromosome. So we can say that each of our cells has 46 chromosomes in it. However, there's only really 23 different types, because we have 2 of each type, one from each of our parents. So we'd have 2 chromosome 1s, one from our father and one from our mother, 2 chromosome 2s, and so on, all the way to 23. And we call each of these a pair. The 23rd pair is a bit different though, as these are the sex chromosomes, of which there is an X chromosome and a Y chromosome. Women have 2 X chromosomes, which makes them female, while men have 1 X and 1 Y, and that makes them male. The really confusing thing about chromosomes though, is that you'll often see them drawn like this, as though they're all an X shape. However, they only look like this just before cell division. For example, before they undergo meiosis or mitosis. Usually, when our cells are at rest, the chromosomes look more like this. Now, a gene is a small section of DNA that codes for a particular type of protein. So you can kind of think of it as being a small segment of a chromosome. This section of DNA is basically a code for a particular sequence of amino acids. And when these amino acids are combined in this particular sequence, they form a protein. There are only 20 different types of amino acids, but because they can be combined in so many different combinations, they can actually make thousands of different proteins. So as you can see, DNA determines which proteins the cell produces, which in turn is going to determine what type of cell it will be. For example, a red blood cell would need loads of the protein hemoglobin, because that's what transports oxygen around the body. While muscle cells will need lots of the proteins that we use for muscular contraction. Lastly, we have the genome, which is just a fancy term to describe the entire set of genetic material in an organism. For example, my genome would probably be quite different to a stranger's, but it would be more similar to my parents' genomes. And if I had an identical twin, then we'd have the same genome. Scientists have now worked out the complete human genome, which is to say that they know the entire code that our DNA holds. As well as being generally pretty interesting, this allows us to identify genes that are linked to certain types of diseases.
Sometimes the genes may cause a particular disease, in which case we call it an inherited disease, because you inherit the genes and therefore the disease from your parents. In other cases, the genes might just increase the risk of a certain disease. For example, the BRCA genes increase your risk of breast cancer. Either way though, by looking at our genes, doctors are often able to choose more effective treatments for us, and scientists can use this information to develop better treatments. Another thing that we can do with genomes is trace the migrations of our ancestors. For example, we can see that all humans share most of their genome, but these small differences between different populations can tell us when they separated, such as when humans left Africa, or when humans first travelled to North America. And that's it for our part 1 on DNA. In the next video, we're going to take a look at alleles, genotypes, phenotypes, and the difference between homozygous and heterozygous. Oke, cukup jelas ya itu mengenai part 1 atau awalnya mengenai DNA, genes and genomes ini. Ya, sebelum saya mulai ke materinya, saya akan memberikan ya ini beberapa istilah di informasi genetika yang penting ya. Ya, mulai dari DNA. DNA adalah persenyawaan kimia pembawa materi genetik atau bisa dibilang tempat penyimpanan informasi genetik yang akan diwariskan kepada keturunannya. Jadi seperti yang sudah dijelaskan juga di video barusan ya, bahwa DNA itu yang menentukan materi genetik kita. Itu senyawa kimia yang membawa materi genetik yang akan menentukan keturunan kita gitu, informasi genetiknya. Lalu berikutnya gen. Gen adalah suatu faktor yang menentukan sifat atau ciri dari suatu makhluk hidup. Lalu dari situ kita masuk ke ini istilah-istilah di kromosom ya. Pertama, kromatin. Kromatin adalah benang-benang halus yang dapat menyerap warna. Lalu kromatid atau kromonema itu adalah salah satu dari 2 lengan hasil replikasi kromosom. Kromatid ini melekat satu sama lain pada bagian sentromer. Jadi dia akan membentuk X karena si kromatidnya ini melekat pada sentromer atau sentralnya, core-nya dari kromosom ini. Lalu ada juga kromomer. Ini adalah penebalan-penebalan pada kromonema sehingga membentuk dinding-dinding pada kromosom gitu. Dan terakhir adalah kromosom itu sendiri. Itu adalah suatu benang atau badan pembawa sifat keturunan, di mana kromosom ini merupakan untayan-untayan benang yang mengandung 35% DNA. Dan kromosom ini dapat menggandakan diri. Itu kira-kira beberapa istilah penting di informasi genetika. Barulah kita masuk ke materinya. Yang pertama yaitu adalah kromosom. Jadi kromosom itu adalah bagian utama dari sebuah sel yang terdiri atas nukleus dan sitoplasma. Nah, di dalam nukleus ini terdapat benang-benang halus yang namanya adalah kromatin. Oke, di kromatin ini, apabila sel siap membelah, benang-benang halus itu kemudian dipintal dan akan membentuk kromosom. Nah, barulah ini kromosom itu adalah suatu struktur padat yang terdiri dari 2 komponen molekul yaitu protein dan utamanya adalah DNA. Di mana struktur kromosom ini dapat terlihat dengan jelas pada tahap metafase pada saat pembelahan sel gitu. Jadi kira-kira seperti inilah struktur kromosom ini. Bentuknya seperti X ya, ada 4 lengan, ada P-arm, ada Q-arm, P yang pendek, Q yang panjang, dan ada sentromer atau inti dari kromosomnya. Ini terdiri dari DNA-DNA yang terpilih menjadi untayan-untayan benang gitu. Jadi ini kromosom ini merupakan kumpulan dari DNA-DNA yang membentuk protein yang ada DNA-nya dan membentuk suatu untayan. Untayan inilah yang bentuk seperti X inilah yang namanya kromosom gitu. Oke. Nah, dalam suatu kromosom tersebut yaitu DNA-DNA tersebut dikemas ya. Nah, pengemasan DNA ini terjadi selama interfase di mana benang kromatin umumnya itu membentang sangat panjang dalam nukleus. Itu benang-benang kromatin yang tadi jadi untayan-untayan itu sebelumnya itu kan panjang sampai 2 meter ya. Nah, ketika selnya itu bersiap untuk mitosis atau membelah diri, kromatin itu akan menggulung dan memadat membentuk kromosom. Jadi yang asalnya benang panjang, dia akan memadat dan menggulung-gulung gitu sehingga membentuk kromosom yang tebal dan pendek yang dapat dilihat dengan mikroskop cahaya. Kromosom eukariot itu mengandung satu heliks ganda DNA linear tunggal.
yang biasanya pada manusia itu memiliki 2 kali 10 pangkat 8 pasang nukleotida. Dan jika direntangkan, molekul DNA ini akan memiliki panjang sekitar 6 cm dan ribuan kali lebih panjang daripada diameter nukleus gitu. Nah, DNA itu biasanya dikemas sedemikian rupa sehingga dapat tersimpan dalam nukleus ini. Itu kira-kira inti dari pengemasan DNA. Lalu dari situ, pengemasan DNA ini ada tahap-tahapnya juga, di mana pertama, untai DNA itu dipintal pada suatu set protein, yaitu histon. Itu menjadi suatu bentukan yang disebut unit nukleosom. Berikutnya, nukleosom ini akan tersusun padat membentuk benang yang lebih padat dan terpintal menjadi lipatan-lipatan solenoid. Lipatan itulah nanti akan tersusun lagi menjadi benang kromatin. Berikutnya, benang kromatin itu tersusun lagi memadat menjadi lengan kromatid. Lengan kromatid itulah baru yang disebut kromosom. Yang ada dua gitu ya, ada jadi membentuk X, ada atas dan bawah, ada P dan Q menjadi X gitu. Contohnya apa? Ilustrasinya seperti ini kira-kira untuk pengemasan DNA itu. Jadi mulai dari untaian DNA ini dipintal pada suatu set protein menjadi histon ya. Lalu itu juga menjadi dari histon akan menjadi nukleosom. Kemudian unit-unit nukleosom ini menjadi benang-benang solenoid gitu. Lipatan solenoid ini kemudian menjadi benang kromatin. Benang kromatin lalu tersusun menjadi kromatid. Kromatid inilah yang nanti akan tersusun lagi menjadi P-arm dan Q-arm sehingga menjadi kromosom gitu. Oke. Kromosom inilah yang nanti ada di dalam nukleus atau inti sel. Itu kira-kira ilustrasinya untuk pengemasan DNA. Next adalah nah ini adalah visual kromosom mulai dari ukuran paling kecil yaitu DNA yang paling kecil sekitar 2 nanometer seperti ini ya untayan-untayannya. Jadi kalau dilihat secara mikroskopis nggak kelihatan kayak gini double helix tapi seperti ini, benang kayak gini aja. Lalu dibentuk menjadi histon, untayan-untayan panjang seperti ini. Berikutnya terbentuk nukleosom ya, menjadi padatan seperti ini. Lalu berikutnya menjadi loop ya, nukleosom menjadi loop, jadi lebih tebal lagi, barulah menjadi kromosom yang mulai kelihatan bentuk X-nya gitu. Walaupun ya nggak seperti X pada gambar tadi, tapi kalau lebih jelas lagi, seperti ini kira-kira. Visual kromosomnya ketika ya sudah menjadi kromosom utuh gitu. Bagian-bagiannya yaitu adalah pertama ada kromatid, lengannya ada yang short arm, P arm atau long arm, Q arm. Ini adalah lengan kromosom atau kromatid. Jadi masing-masing ada 2 kromatid sehingga menjadi X gitu ya. Ada X yang pendek di atasnya, yang panjang di bawahnya sehingga membentuk X. Lalu ada juga kromomer. Kromomer adalah bungkusnya, itu struktur tebal yang membungkus si kromatid ini. Jadi semacam kulit dari kromosomnya gitu. Lalu ada juga inti dari kromosom itu sentromer ini. Jadi si kromatid itu akan menempel pada sentromer ini sehingga bentuk X gitu. Terakhir adalah, telomer. Telomer adalah ujung atau kulit dari kromosom. Jadi paling ujungnya dari kromosom itu namanya adalah telomer. Fungsinya buat apa? Untuk menjaga stabilitas dari kromosom ini. Supaya dia tidak berubah-ubah bentuk sehingga dijaga gitu, menjadi bentuknya seperti X ini untuk kromosomnya. Oke, itu kira-kira yang bisa saya jelaskan mengenai informasi genetik terutama kromosom. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.